Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, dua pria menjadi korban pengeroyokan sekelompok pemuda di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Polisi kini masih memburu para pelaku dan menyelidiki motif pengeroyokan. Pengeroyokan yang dilakukan segerombolan pemuda terjadi di kawasan Pendopo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam video yang tersebar di media sosial, segerombolan pemuda ini memukuli dan menendang dua orang tanpa ampun. Tak hanya menggunakan tangan kosong, para pelaku juga memukuli korban dengan kayu hingga batu. Penganiayaan yang terjadi pada Minggu dini hari ini akhirnya berhenti setelah warga melerainya. Puas menganiaya, para pelaku langsung kabur ke arah selatan menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, korban melaporkan ke polisi didampingi anggota keluarganya. Tim Satreskrim Polresta Banyuwangi kemudian melakukan penyelidikan dan olah TKP. Hasil visum RSUD Blambangan Banyuwangi menunjukkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala, punggung, dan lengan. Kami menerima laporan ya dari beberapa masyarakat, terus kemudian melihat viral ya, video viral di Banyuwangi 24 jam. Setelah itu kami mengecek ke beberapa tempat termasuk Polsek Kota dan juga di SPKT Polres. Jadi pada saat itu belum ada laporan ya terkait dengan kejadian tersebut. Terus kemudian kami proaktif ya, perintah pimpinan kami proaktif untuk mencari identitas korban dan alhamdulillah kami temukan. Kemudian kami meminta kepada yang bersangkutan untuk segera melaporkan peristiwa tersebut. Hingga saat ini polisi masih memeriksa 10 orang yang diduga terlibat tindak aksi pengeroyokan. Apalagi antara korban dengan terduga pelaku tidak saling mengenal. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, penganiaya pria hingga tewas di Pasuruan menyerahkan diri ke polisi. Penganiayaan dipicu masalah utang piutang antara pelaku dan korban yang mencapai miliaran rupiah. Ruslan Abdul Ghani Tejo Kusumo, warga Sidoarjo yang menganiaya Edi Santoso, warga Sidoarjo hingga tewas, akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, pelaku menganiaya korban karena sakit hati lantaran ditagih utang senilai 1,4 miliar. Penganiayaan dilakukan secara terencana. Pelaku berpura-pura menjual belasan emas batangan miliknya dengan mengajak korban ke Pasuruan. Dengan dalih uang hasil penjualan emas akan digunakan untuk membayar utang. Namun setibanya di Jalan Pantura Grati Pasuruan, tersangka menghentikan mobilnya dan melukai korban menggunakan senjata tajam. Tadi sudah disampaikan yang satu, berarti tersangka ini sudah niatnya sudah ada, karena pisau sudah dibawa dari rumah, sudah dibawa. Nah, kalau memang dia niatnya untuk menjual kan pasti langsung ke toko emas, tidak parkir atau berhenti terlebih dahulu, seperti itu. Yang kedua, motifnya tadi ada sempat cekcok terlebih dahulu, mungkin ada omongan-omongan apa ya, karena korban minta pengembalian uang, ya mungkin ada rasa kesal atau jengkel hingga pelaku melakukan tadi itu. Dari tangan pelaku, polisi menyita belasan emas batangan, pisau yang digunakan untuk menganiaya korban, serta mobil minibus. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sabtu dini hari, seorang pria ditemukan bersimbah darah di teras toko di Jalan Pantura Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Korban terluka di wajah dan perutnya itu akhirnya meninggal dunia Minggu siang setelah dirawat di RSUD Grati Pasuruan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, maling motor berkedok sebagai pengamen diringkus anggota Polsek Pasirian Lumajang. Pelaku berdalih mencuri untuk memberi hadiah motor kepada sang istri. Alih-alih bisa membahagiakan sang istri, pelaku kini justru meringkuk di sel tahanan. Dua maling motor, Yoyo dan Yusuf, yang berkedok sebagai pengamen ini terekam kamera pengawas atau CCTV di Desa Selok Awar-Awar, Pasirian Lumajang. Pelaku sempat membawa kabur motor curian, sementara pemilik berlari mengejarnya, namun pelaku berhasil meloloskan diri.
Berdasarkan rekaman CCTV, polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkap keduanya. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri lantaran ingin memberi hadiah motor kepada istrinya. Waktu itu waktu ngamen kok lihat sepeda ada kontaknya, langsung itu saya bawa. Emang kerjaan apa kerjanya? Kalau nggak ada kerjaan saya ngamen. Amin. Terus Alasan mencuri? Dalam? alasan mencuri apa? Alasan curi motor karena kemauan istri saya. Apa? Kemauan istri saya. Disuruh memang. Kan istri punya masalah dalam keluarga saya. Terus Istri saya kan selingkuh. Saya kan tidak punya sepeda. Nanti kalau punya sepeda yang lebih bagus, tak jatah 3 hari, kalau dapat saya bisa kembali sama kamu. Kalau tidak dapat 3 hari, tidak bisa kembali lagi sama kamu. Sebagai barang bukti, polisi menyita motor curian berikut dengan gitar ukulele. Pengamen yang biasanya memang sering di wilayah Kecamatan Pasirian, Desa Solawar-Awar. Kemudian dari situ kita juga melacak di CCTV dan betul terpantau ada 2 yang juga pelaku, yaitu sebagai pengamen tersebut. Alih-alih hidup bahagia dengan sang istri, pelaku bersama rekannya harus mendekam di sel tahanan Mapolsek Pasirian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Petani padi di Jombang beralih menanam berlimbing bangkok merah hingga raup jutaan rupiah sekali panen. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.